Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana nih siang ini sehat? Sehat. Ada yang sakit? Sehat. Sehat, Seger, Bu, alhamdulillah. seger. Wis, habis wudhu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, biar pembelajarannya berkah seperti itu. Rizky, mohon dipimpin doa dulu. Oke, siap, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Kayaknya belum bisa dilihat hadir semua ya. Ada yang nggak masuk? Iya Bu hadir. Tadi ditulis agenda semua ada. Siap. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya sehat semua. Semoga sehat selalu ya. Kalau misalkan ada yang rada-rada sakit gitu minum obat gitu. Siap, Bu. Oke. Udah siap belajar? Siap, Bu. Siap Bu. Siap. Siap. Oke, mantap. Bentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang faktor-faktor penyebab konflik ya. Sekarang habiskan kami di payun. Nah, jadi Ibu nggak kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan. Duduknya di depan Fitria biar Iya kelihatan. tuh di depan. Fitria maju. Yang nggak kelihatan boleh maju ke depan ya. Oh boleh Bu di bawah boleh ya Bu ya? Boleh Asal di depan. santai. Asal tertib ya. Tidur Bu, Fitria suka tidur kalau ke depan. Iya, jangan tidur. Ayo, sekarang di pertemuan kali ini itu kita mempelajari tentang faktor-faktor penyebab konflik ya. Jadi tujuannya pada pertemuan kali ini itu kalian tuh diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik gitu yang ada di masyarakat atau mungkin di kehidupan kalian gitu. Sebelumnya Ibu pengen tanya dulu deh, mungkin nggak sih kita hidup itu tanpa masalah? Nggak mungkin dong Bu. Mungkin kan? Iya, nah itu dia. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa masalah, sebabnya di sosiologi ini kita harus bisa nih mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya supaya nanti ketika kita dihadapi oleh sebuah masalah dalam kehidupan kita bisa tahu nih penyebabnya apa. Nah, nanti juga kita bisa tahu penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah dari tujuan ini sebelumnya biar kita mengaitkan ke materi sebelumnya gitu ya. Ada yang ingat nggak kira-kira materi sebelumnya itu tentang apa ya? Saya Bu. Siapa boleh? Hanifah. Kenapa? Apa Hanifah? Tentang ini Bu, tentang pemetaan konflik. Iya benar, pemetaan. Ada lagi? Ya, Bu, saya Bu. Oke, Hasan. Ya, Bu. Gimana? Minggu kemarin itu kita belajar tentang soal pemetaan konflik kayak detektif gitu, Bu. Iya, benar. Jadi Bu detektif itu apa Bu? Taunya detektif Conan Bu saya mah. Nah itu benar. Jadi yang suka menyelidiki kasus-kasus gitu ya. Oh iya. Iya, Bu. Iya. Jadi kaitannya materi sebelumnya dengan materi yang sekarang itu, jadi di pemetaan konflik itu kan kita belajar ya dalam melihat sebuah kasus itu kita harus tahu siapa yang terlibat, terus salah satunya juga kita harus tahu nih penyebab konfliknya terjadinya tuh karena apa. Nah gitu. Jadi setelah kita tahu cara memetakan konflik, kita juga harus tahu nih cara bagaimana mengidentifikasi faktor penyebab konflik yang ada di masyarakat. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang bully nih ya. Bisa dilihat dulu, bisa simak.
Murid baru itu teh, Bu. Iya, si Joko namanya. Nggak ada suaranya. Joko Nggak ada tingkir, suaranya, Joko Ibu, ya? tingkir Nggak ada itu suaranya, Joko Bu. Itu aja tingkir. speaker, Oh, mic-nya dideketin ke speaker. Dicopot dulu. oh, sebentar. Udah kedengar suaranya. Bu? Kan itu ya Bu ya. Hmm. Kasihan ya Bu ya. Temennya jahat. Di ospek. Kok Bu gurunya diam aja ya? Masih gak kedengeran ya suaranya ya? Iya, Iya, ya, Bu. Bu. Tidak Iya, apa-apa, nggak apa-apa, nanti Bu. Ibu Apa-apa, Bu, lihat jelasin gambarnya aja. Ya, Bu, kita dubbing aja, Bu. Lihat gambarnya udah ngerti, Bu. Iya. Ya, siap, mantap. Jadi pokoknya si Joko ini dia murid baru gitu. Murid baru terus ternyata dia dibully sama teman-teman di sana gara-gara beda. Gitu. Kayak si Hasan ya, Bu, waktu pertama masuk. Iya ya, Hasan culun pisan eta Hasannya. Tapi sekarang dia ngebully, Bu. Oh, jangan dibully dong. Wah, teh dendam, Bu. wah, Dendam. wah. Ini juga bagian dari Ini bully itu. gara-gara dibully si Jokonya jadi stres di rumah. Jadi galau dia, kasihan insecure. Jangan dibully si Hasan ke stres. Astagfirullah, tuh kan ngebully lagi, Bu. Bu, ini ngebully lagi, Bu. Aduh, Dari tadi ngebully, Bu. Beli dia kan kenyataan. lagi nonton dibully, jangan langsung dipraktekkan, bahaya. Tuh kan nggak boleh tuh. Ya, Bu. Siap. Enggak Bu, bercanda biar nggak ngantuk Bu. Oke, Nah, siap. kebanyakan ngebully juga jadi bercanda, Bu. baru dipraktekan ya. Ih. Ini terus lagi pembagian kelompok, terus si Jokonya dapat kelompok, cuman malah ini kerjaannya dilimpahkan ke Joko semua gitu. Tuh. Iya. Iya, kasihan pokoknya si Joko ini dibully abis-abisan. Sampai akhirnya ada teman dari kelas lain, dia ini ngelihat kalau si Joko itu dibully. Akhirnya dia lapor tuh ke guru BK. Nah, udah lapor, akhirnya ini wali kelasnya balik lagi ke kelas. Balik ke kelas, terus bilang ternyata ada pembulian. Terus ngasih nasihat lah ke teman-temannya supaya tidak membuli Joko lagi. Gitu. Dan akhirnya udah ada saling maaf-maafan. Kayak gitu. Jadi akrab lagi mereka. Jokonya nggak dibully lagi. Oke. Nah, ini pesannya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke. Sip. Cukup ya videonya? Jadi tentang bully gitu. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, dari video yang tadi, apa sih kesan kalian? Saya boleh, Bu. Boleh. Erna, mangga. Ya, Bu, melihat video tadi, Bu, saya merasa sedih banget, Bu. Jadi saya takut kalau misalkan ke tempat-tempat baru, takut dibully sama orang-orang di sana gitu jadinya. Iya ya, benar. Jadi kayak kita juga jadi takut ya. Iya. Nggak sampai sebenarnya ada pembulian. Terus ada lagi? Saya Bu, saya Bu. Bu, Boleh kalau deh. saya tuh miris banget ya Bu ya, sedih banget. Udah mau mukanya sedih ya Bu ya. Ditambah juga perannya sedih juga ya Bu ya. Duh Bu, kenapa ya Bu ya? Sekarang itu masih banyak aja ada pembulian. Kan kita harusnya menerima teman apa adanya. Ya nggak Hasan? Iya. Iya. Benar. Dan itu tuh ya, itu PR sebenarnya buat kita. Kenapa masih ada pembulian di sekolah? Itu sebenarnya perannya di adik kita juga sebagai siswa ya kan, sebagai murid. Gimana kita berinteraksi dengan teman-temannya, harusnya seperti apa gitu. Terus ingatin juga ke teman yang suka membuli gitu ya. Padahal nggak baik gitu. Nah, tuh kan tuh tadi juga tuh ada ngebully saya, Bu tuh. Iya. Oke. Ya Iya. maaf Hasan, kan bercanda.
Iya. Iya, iya, iya. Udah, oke selanjutnya kira-kira apa nih? Kenapa sih bully itu terjadi di sekolah atau di kita? Ada yang mau menjawab? Ada tuh Bu, boleh Bu. Siapa? Adam, Bu, Adam. Adam, boleh Adam, gimana? Adam. Iya Bu, boleh Bu. Biasanya sih itu kena bully sih karena dia terlalu introvert Bu, terlalu pendiam, makanya nggak mau bergaul dengan kita Bu. Padahal kalau bergaul dengan kita mah bakalan jadi teman biasa Bu, karena terlalu misahin diri dia Bu. Oh iya, mungkin karena Bu, dia saya juga mau kesulitan jawab. komunikasi ya. Oh iya boleh, Leli gimana? Iya, aku setuju ya sama tadi kata Adam. Jadi emang rata-rata tuh yang dibully gara-gara dianya pendiam gitu. Terus emang dianya nggak tahu aja gitu teman-temannya pengen dibully. Jadi kalau ada yang orang pendiam terus nggak dibully, dianya nggak gimana gitu, nggak klop kayaknya gitu kalau nggak dibully. Oh ya Gitu. ampun, itu Iya tuh kayak Hasan, diam aja. Lagi. mungkin kalau Hasan Tuh, diam kan, karena ada yang aduh. dipikirkan. Gak apa-apa, kan kita juga pasti ada diamnya kan, gitu. Iya, benar Ya, Bu. ini Iya. saya PR ya. Nah, untuk mencari tahu kembali kenapa sih anak-anak itu tuh ada harus membuli gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran ya. Jadi buat pembelajaran kali ini kita kan kerja kelompok. Kerja kelompoknya ini nanti Ibu bakal pakai metode yang sedikit berbeda dari biasanya. Jadi nanti kalian siapin HP ya, siapin HP. Kan pasti punya aplikasi buat ini kan scan barcode, ya kan? Tahu nggak scan barcode? Ya tahu saya ada. Ya Bu, tapi saya nggak punya kuota Bu, nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa, nanti sebut aja ya kamu bagiannya yang mana, nanti biar bareng sama teman yang lain. Nah, jadi nanti kita scan barcode, nanti di barcode-nya itu ada wacana tuh yang harus kalian baca. Nah, nanti terus habis itu kalian gabung nih sama teman-teman yang sama ininya wacananya. Habis itu ntar kalian berdiskusi, terus hasil diskusinya, hasil investigasinya itu nanti kalian tuangkan dalam aplikasi web Padlet gitu. Ada yang tahu nggak Padlet apa? Nggak tahu Bu. Belum Apa tahu Bu ya? itu teh apa Bu? Baru dengar saya Bu. Belum pada tahu ya? Oke, nanti bakal Ibu jelasin ya. Saya nama Sekarang, obat kenapa? Gimana? Oke, lanjut aja ya. silakan Bu. Ya. Oke, sip. Selanjutnya, oke lanjut aja. Sekarang kita, Ibu mau memberitahu dulu nih inti dari materinya secara singkat ya. Nanti karena selebihnya bakal kalian cari sendiri. Jadi faktor-faktor penyebab konflik itu ada banyak sebenarnya. Cuma di sini Ibu akan hanya menjelaskan singkat 4 saja menurut Sujono Sukanto. Yang pertama itu ada perbedaan antar individu. Jadi maksudnya itu adalah penyebab konflik ini bisa dari karena individu dengan individu, karena adanya perbedaan pendirian, dan ada juga perbedaan perasaan antara diri kita dengan teman kita. Karena jelas ya, Ibu aja sama kalian berbeda pemikiran kan pastinya. Gitu. Nah, biasanya karena berbeda pemikiran itu pasti muncul tuh konflik. Nah, terus yang kedua, ada perbedaan kebudayaan. Budaya itu kan berarti yang melekat dalam masyarakat ya kan. Nah, ini juga biasanya beda-beda tuh budayanya. Nah, latar belakangnya juga beda-beda. Nah, ini juga kadang suka jadi konflik gitu ya. Misalkan Ibu orang Jawa, kalian orang Sunda gitu. Kadang Ibu juga susah nih ngomong orang Sunda. Jadi kadang suka ada yang, Ibu mah gak bisa ngomong Sunda misalkan gitu. Kayak suka ada omongan-omongan biasanya kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan semakin membesar bisa juga terjadi konflik. Nah, terus yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Nah, kalau misalkan ini biasanya setiap individu tuh punya kepentingan atau kebutuhannya masing-masing gitu ya. Yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, sini contohnya misalkan dalam bidang ekonomi adanya persaingan bisnis gitu. Yang satu misalkan bisnisnya pengen oke dengan cara ilegal, yang satu pengen ekonominya usahanya oke tapi dengan cara ilegal gitu kan. Nah, itu bahaya gitu. Nah, terus yang terakhir ada perubahan sosial. Nah, ini karena manusia itu dinamis ya, terus berubah-ubah, otomatis biasanya manusianya itu bakal berubah, entah itu karakternya, entah itu kebiasaannya, dan itu biasanya akan menyebabkan konflik juga gitu. Nah, buat contoh-contohnya nanti bakal kalian temuin dalam wacana-wacana yang bakal Ibu tampilkan gitu ya. Nah, sekarang boleh disiapkan ya HP-HP-nya untuk scan barcode. Oke. Sudah Bu. Ya. Nah, disimak ya itu setiap barcode tuh ada beda-beda nama-namanya. Dilihat namanya yang mana. Jangan salah cara bentuknya.
Bu, saya mau yang pink, Bu. Bu, kok saya pink, Bu? Kok saya pink? Gak apa-apa. Biar dibedain kan beda. Rambut dia feminim. Iya. Oh iya ya. Tahu sih kamu, Erna. Sudah, Udah. Bu. Nah, selanjutnya yang Hasan, Hanifah, Adam, dan Ade. Sok scan. Oke, udah, scan udah. Udah? Kok yang ada mah nggak ada kotak-kotaknya, Bu? Sama kok, sama. Udah Bu. Nah, oke. Kalau udah, setelah itu kalian langsung gabung ya sama kelompoknya. Tadi udah ada tuh, ada Hasan sama Hanifah, Adam sama Ade. Nah, habis itu kalian diskusikan wacana itu, dibaca dulu, terus didiskusikan. Nah, untuk alur diskusinya, itu alur analitisnya, alur investigasinya ada di LKPD. Nah, LKPD-nya udah Ibu share di grup ya. Jadi di situ udah ada tuh apa aja sih yang harus dianalisis. Nah, habis itu kalau misalnya udah selesai analisisnya, kalian tuangkan di Padlet gitu ya. Nah, untuk Padletnya bakal Ibu share linknya sebentar. Kelihatan? Bu, kecil banget, Bu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ntar Ibu share dulu tuh ya linknya. Ya, Bu, share aja, Bu. Iya, Bu, siap. Oke. Nah, tuh link Padletnya sudah Ibu share di chat. Nah, jadi caranya itu setiap kasus itu udah Ibu kelompokkan ya. Jadi tadi coba diingat yang bagian kasus pertama siapa, kasus kedua siapa, selanjutnya. Nah, terus ini di bawah kolomnya itu ada tanda plus. Itu ya, ada tanda plus, terus nanti kalian tinggal masukin aja analisisnya di situ. Gitu. Udah gitu aja sih. Ada pertanyaan dulu? Jelas Bu, ini keren Bu, banget. Bu, nih, boleh pakai handphone untuk nyari sumbernya, Bu, untuk referensinya. Boleh. Kalau misalkan Satu buntu kelompok ya, satu ini, Bu. boleh cari dari internet ya. Gimana? Satu kelompok satu, Bu, ini. Jadi boleh pakai satu HP aja atau gimana, Bu? Bu, Satu HP aja. ya. Atau enggak mau dua-duanya boleh, jadi gantian. Kan yang satu ngisi buat yang nomor 1, yang satunya lagi ngisi yang nomor 2 boleh. Siap, Bu. Oke, so Bu, nanti yang disampaikan itu apa aja, Ibu? yang disampaikan nanti ini tiga poin investigasi Oh, iya. tentang kesan, tentang faktor penyebab, tentang kesan-kesannya. Ada kok di LKPD ya, dilihat dulu LKPD. Siap, Bu. Oke, ada lagi Siap, pertanyaan? Bu, harus selesainya kapan, Bu? Sekarang dong. Sekarang. Ayo. Tunggu. Nih, Bu, di Hasan sama Hanifah mojok. Ayo Hasan, Hanifah, lakuin mojok-mojok. Gak boleh mojok-mojok. Siap, Bu. Gak boleh Siap. berduaan. Yang Ya. sakit perut, Bu, sakit perut. Astagfirullah. Sakit perut makan apa, Hanifah? Makan gorengan. Dia mah makan seblak tadi, Bu. Pantesan. Kalau sakit perut puasa aja. Bu, Oke, saya udah udah? selesai. Udah, oke. Udah, sip. Presentasi dong Bu. Yang kasus kita udah semua ya. Oke, sip. Kalau gitu kita langsung presentasi aja. Oke, Yang siap. kasus pertama nih tentang Kelompok satu sepak dong. bola. Iya. Kelompok Siapa nih satu, Bu. yang mau Hai, Bu. presentasi? Saya Bu. Rizky, Bu. Saya anaknya bola mania Oke, ya Bu ini ya. Ibu sambil ngasih Nah. ya. Iya ini anaknya saya bola mania banget Bu, pokoknya bola habis Bu. Oke. Mantap. Kesan saya nih karena tapi kok gara-gara kasus ini jadi tercoreng Bu dunia sepak bola dunia. Iya. Jadi sedih gitu lah, kesel, miris, terus turut berbelasungkawa lah untuk para korban, keluarga korban yang ditinggalkan gitu. Semoga
semuanya itu dia ditinggalkan juga baik-baik saja, atau yang meninggal itu bisa terima lah semua ibadahnya. Gitu loh kesan saya. Iya. Terus faktor penyebabnya Bu ya, setelah saya telusuri gitu, searching, ternyata gara-gara perbedaan kepentingan Bu antara supporter dengan pihak keamanan ya. Dalam hal ini adalah polisi Bu. Dan kerusuhan itu biasanya akibat tidak terima akan hasil pertandingan. Persebaya itu menang 3-2 kemarin Bu lawan Arema. Kemudian para supporternya nggak support itu Bu, jadi nggak terima kekalahan. Terus gara-gara ada kerusuhan dikit, kemudian pihak keamanan melakukan tindakan melemparkan atau menembakkan gas air mata sampai padahal itu udah dilarang FIFA Bu. Udah kayak mau HP gurulung Oke, pesan-pesan saya, kami seharusnya ya para supporter nggak rusuh lah. Jika tim sebenarnya kalah, harusnya supporter harus menjaga. Kemudian keamanannya juga nggak boleh menggunakan senjata di kerumunan gitu yang bisa membahayakan banyak orang. Karena hal ini menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya ya. Paling parahnya ya berkaitan dengan munculnya korban jiwa. Iya, benar. Itu sih Bu paling yang bisa saya sampaikan. Iya. Kita turut berbela-sungkawa ya Bu atas kejadian ini. Iya, betul. Terima kasih Rizky atas penampilannya. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Iya, makasih. Emang ya, jadi emang ini beritanya sangat sedih gitu ya, Ibu juga. Harusnya sepak bola itu nggak harus seperti ini akhirnya gitu kan. Oke, ada yang mau nanggapi? Ada nggak? Ya, siapa? Hanifah Bu. Saya Bu. Boleh, Hanifah. Gini Bu ya, mungkin kalau misalnya pertandingan gitu, pihak dari keamanannya sih Bu yang harus diperketat. Oh ya. Ya, terus ya siapa lagi? Oh udah, Hanifah aja. Lanjut. Iya, siap. Ya betul ya. Oke, lanjut ke kasus kedua. Siapa nih yang presentasi? Ya Bu, kelompok saya Bu. Ya, siapa? Hasan. Oke, Hasan. Ya Bu. Untuk kasus yang kedua ini ya Bu, yang saya amati kan di sini ada kasus keletih gitu ya Bu, kasus keletih. Pertama untuk kesan yang saya alami itu pertama menyeramkan ya Bu. Anak seusia kami bisa buat apa ya, bisa punya niat untuk menyelakai orang dengan sadisnya gitu Bu. Ya, jadi perilaku ini sadis sehingga bisa menyelakai atau melukai orang lain gitu Bu. Kemudian untuk faktor penyebabnya, ini pertama perbedaan antar individu dan perbedaan kepentingan. Ya udah jelas ya Bu, orang yang bertengkar atau berkelahi atau melukai itu pasti ada perbedaan kepentingan gitu. Yang kedua kurang pengawasan dari orang tua. Karena ini kan rata-rata yang melakukannya itu remaja ya. Ya otomatis lah yang namanya remaja itu masih apa ya, butuh bimbingan orang tua gitu Bu. Sehingga kalau kurang pengawasan dari orang tua pasti melaksanakan atau menimbulkan seperti ini gitu. Terus lingkungan pertemanan yang ekstrim. Jadi lingkungan juga sangat mempengaruhi pola perilaku seseorang gitu Bu. Apalagi remaja ya, masih terombang-ambing gitu, masih mudah dibawa pesan ke sini gitu Bu. Kemudian tidak adanya ruang ekspresi untuk kalangan muda. Nah, ini juga Bu yang menyebabkan terjadinya keletih ini gitu. Anak muda itu mau mengekspresikan dirinya tuh di mana gitu. Sedangkan mereka juga kan masih dalam tahap mencari jati diri gitu. Otomatis mengekspresikan dirinya tuh melalui hal-hal yang menurut mereka mungkin itu menyenangkan, tapi kan bagi orang lain itu malah menyakitkan gitu. Terus rasa keingintahuan anak muda yang salah. Sebetulnya sih di sini anak muda kan biasanya coba-coba ya Bu. Coba-coba ya, dalam hal apapun itu gitu. Ya terutama ini nih, keletih ini kan salah satu coba-coba sebetulnya gitu Bu. Dan ini sebetulnya bisa melukai atau merugikan orang lain gitu. Tapi karena di tangan remaja ya mungkin mereka wolos-wolos aja gitu, santai-santai aja, padahal ini sangat melukai orang gitu. Jadi pesan yang harus dilakukan gitu. Yang pertama untuk para kalangan muda, bergaulah dengan teman-teman yang membawamu ke dalam kebaikan.
karena lingkunganmu akan menunjukkan siapa dirimu. Kalau kita bergabung sama orang yang baik, insya Allah terbawa baik. Kalau kita bergabung sama orang yang buruk, terbawa buruk juga. Terus tuangkan rasa penasaranmu pada hal-hal yang positif. Nah, itu ya untuk anak muda. Untuk pemerintah daerah, sebaiknya bisa diperbanyak ruang ekspresi bagi kami, para kalangan muda yang memiliki rasa pengetahuan tinggi. Mungkin itu Bu, untuk ininya, untuk investigasi faktor penyebab konflik kelompok kami Bu. Iya, oke mantap. Makasih ya Hasan. Siap Bu, sama-sama Bu. Oke, selanjutnya kelompok 3 siapa? Ini tentang bully juga nih sebenarnya. Ya kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. ya. Oh iya. Aduh, ini maaf. Iya, saya kelompok 3. Oh iya, Ya. boleh. Ya, ini saya melihatnya dari kasus yang ketiga itu tentang pembulian ya Bu. Kenapa sih Ya, pembulian itu ada padahal itu kan sangat menyedihkan sekali ya Bu. Harusnya itu tidak boleh ada peristiwa seperti itu. Kasihan adik itu mengalami pembulian ya Bu. Harusnya kita itu menghargai, menerima semua perbedaan yang ada. Nah, kalau menurut kelompok saya Bu, penyebabnya itu misalnya yang pertama adanya anak-anak yang selalu ingin dianggap berkuasa, dominan, dan merasa dirinya paling kuat dibandingkan yang lain. Jadi dia itu ingin menjadi orang yang paling spesial di antara teman-temannya ya Bu ya. Kemudian yang kedua, karena keluarga yang kurang harmonis atau anak-anaknya melampiaskan kekesalan kepada teman-temannya. Jadi ini kalau menurut saya Bu, ketika anak tersebut di rumah tidak mendapatkan perhatian karena orang tuanya sibuk. Nah, sehingga dia mencari perhatian di sekolah. Akhirnya apapun dia bisa lakukan. Misalnya salah satunya tadi membuli. Itu ya Bu kalau menurut kelompok saya. Kemudian kalau yang berikutnya, sekolah kurang mengontrol lingkungan sekolah dengan baik. Jadi sekolah itu tidak mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam ruang kelas begitu. Jadi pembulian begitu, ejek-ejekan, saling ngebully dan lain sebagainya. Kemudian juga karena mereka sering nonton itu Bu, ngelihat di televisi, di berita. Nah, akhirnya dituruti di kelas teh. Itu Bu kalau Iya. Iya, terima kasih Firya, benar ya. Dari 3 kasus yang tadi udah dijelaskan oleh teman-teman kalian, memang perlu perhatian nih apa masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kita gitu ya. Tadi tuh faktor penyebabnya beragam ya. Nah, faktor penyebab ini beragam tergantung apa? Tergantung dari masalahnya. Oke. Nah, dari penampilan yang tadi itu sangat sangat antusias, Ibu sangat bangga dengan kalian. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih atas antusiasmenya ya. Akhirnya berakhir ya pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita berakhir, Ibu pengen tahu dulu nih, ada yang mau menyimpulkan materi untuk pertemuan kali ini? Saya Bu. Ya, siapa? Oh, boleh Herlina. Iya Bu. Jadi ternyata faktor penyebab konflik itu banyak ya Bu. Bisa dari antar individu, perbedaan latar belakang, perbedaan kepentingan, sama perbedaan kebudayaan ya Bu, sehingga bisa terjadi konflik. Iya. Iya. Iya, betul. Ada lagi? ada Bu, saya boleh? Oh iya, Fitria lagi, boleh. Ya, ini Bu bisa juga karena perubahan sifat saat dewasa. Kayaknya kasusnya itu yang Tasya itu sudah dewasa tapi belum bisa menyelesaikan masalah keluarga dengan baik tanpa harus dipublis di sosial media. Ya itu Bu, karena mungkin kalau artis mah biar terkenal gitu ya, padahal dia sudah dewasa. Jadi dewasa itu tidak dilihat dari umur ya Bu ya. Iya, betul. Iya, begitu Bu kalau menurut saya. Ya, terima kasih buat Herlina ya sama Fitria. Tepuk tangan.
Iya, jadi benar tadi yang udah disimpulkan sama kedua teman kita yang tadi ya. Jadi sebenarnya materi faktor penyebab konflik itu intinya tuh faktor penyebabnya tuh banyak beragam, tergantung dengan masalahnya. Tadi udah disebutin ada yang dari perbedaan individu, perbedaan latar belakang budaya, kepentingan dan lain sebagainya. Nah gitu. Atau mungkin tadi ya bisa juga perbedaan karakter gitu ya. Nah itu. Nah selanjutnya Ibu pengen tahu juga nih kira-kira apa ada yang mau mengutarakan kesannya nggak nih belajar sama Ibu hari ini tadi? Oh ya, boleh. Saya Bu, Boleh Hanifah. saya senang Bu dengan belajar sama Ibu jadi kakak gitu dengan mempelajari materi ini saya jadi tahu nih kasus-kasus yang sedang booming atau yang sedang terjadi gitu. Oh iya. Sudah tadi diutarakan sama kelompok lain juga. Iya, oke. Makasih ya Hanifah. Ada lagi? Saya Bu. Oh iya Erna, boleh. Ya seru banget Bu belajar hari ini. Pakai barcode segala Bu, tadi buka-buka beritanya, jadi nggak ngantuk Bu belajarnya. Wah, mantep Bu, bener Bu, mantep Bu. Ya, alhamdulillah Bagus, ya Bu. kalau kayak gitu. Makasih buat semuanya, buat antusias semuanya. Nanti Ibu sering-sering deh gitu ya, adain pembelajaran kayak gini lagi. Oke, Iya Bu. sebelum berakhir, Ibu pengen tahu dulu nih pemahaman kalian tentang materi ini secara individu ya, dengan melalui evaluasi gitu ya. Jadi evaluasinya itu bisa melalui barcode lagi. Nih Bu, tinggal scan barcode-nya. Nah ini barcode-nya sok buat evaluasi. Mau nggak? Siap Bu. Ya. Udah di-scan? Kalau udah di-scan, boleh langsung dikerjakan ya. Ini Ibu pantau dari sini. Iya. Siap Bu. Siap Bu. Ya. Sip, wah udah banyak yang ngisi. Alhamdulillah nih udah ngisi semua. Dan ternyata, ada yang kurang maksimal sepertinya mengerjakannya ya. Aduh, kenapa nih yang kurang maksimal? Oke, Aduh, saya. Ibu beri kesempatan. Aduh Hasan, tadi sih ngobrol mulu ya? Iya Bu. Aduh, Pak. Oke, jadi buat yang merasa kurang maksimal, pokoknya Ibu beri kesempatan pulang dari sekolah kita remedial ya. Aduh. Remedialnya tes lisan gampang, kita ngobrol aja. Terus Siap. buat yang pengayaan, buat yang merasa pengen nambah, yang atau nilainya lebih tinggi, nanti Ibu bakal kasih berita buat investigasi lagi biar kalian bisa nambah pemahaman atau wawasan. Kasih coklat dong Bu. Bu, saya dapat 100 Bu nilainya. Ih, nggak dapat hadiah gitu? Bu. Dapat. Iya, saya Mau apa 100 nilainya. Batagor? Ya nanti kita Nggak apa-apa, kantor habis ini. Boleh, nanti kita kantor habis ini. Oke, mungkin sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi baru. Materinya tentang resolusi konflik. Jadi gimana sih cara menyelesaikan sebuah konflik kayak gitu. Kalian boleh Siap Bu. boleh baca-baca dulu di buku, ada di buku ya. Halaman 100. Ya Bu. Oke. Nah, kalau gitu ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Tidak ada Bu. Oke, Ya, cukup. Oke, siap. Terima kasih kalau kayak gitu. Ibu tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Hati-hati.